Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi kepada saya Amalia Hasniati. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Yang pertama ada sikap egois, yaitu terlalu mementingkan diri sendiri dan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya dan kewajibannya diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM, yaitu berbuat seenaknya. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran yang menyebabkan munculnya saling tidak menghargai. Yang kedua adalah faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri seseorang. Hal yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, sehingga orang lain yang melanggar HAM bisa berbuat seenaknya tanpa takut akan ditindak tegas oleh aparat yang bersangkutan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi, dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Berikut ini adalah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini terdapat 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Dan keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Selanjutnya ada kasus yang cukup viral di masanya, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam hal ini, terdapat 4 orang mahasiswa yang tewas. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM yang pertama merupakan upaya pemerintah yang membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 75 sampai dengan 99. Adapun wewenang yang dilakukan oleh Komnas HAM antara lain melakukan perdamaian apabila kedua belah pihak bermasalah, kemudian menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga adalah menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang keempat, memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Adapun upaya pemerintah yang kedua yaitu membentuk instrumen HAM, yaitu antara lain pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab 10A yang berisi mengenai HAM. Dan yang kedua, dalam sidang MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai HAM. Upaya pemerintah yang ketiga yaitu membentuk pengadilan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Masuk ke poin selanjutnya yaitu upaya penanganan kasus HAM. Yang pertama terdiri dari upaya pencegahan, bisa dilakukan dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Dengan adanya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus HAM yang baru. Kemudian upaya penanganan kasus HAM yang kedua dapat dilaksanakan dengan membangun harmonisasi antara hak dan kewajiban asasi manusia. Cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Karena orang yang memiliki sikap egois selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan.
Demikianlah penjelasan dari saya tentang kasus pelanggaran dan upaya penegakan hak asasi manusia. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Bye, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.